Para pegiat dan pemerhati sejarah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menggelar ritual Manusuk Sima kemarin. Ritual tersebut mereka lakukan di pelataran Candi Lor, tempat dikeluarkannya piagam batu oleh Pu Sindok pada tanggal 12 Krisna Paksa bulan Caitra tahun 859 Saka atau tanggal 10 April tahun 937 Masehi. Ritual Manusuk Sima adalah prosesi penetapan atau meresmikan daerah Anjuk Ladang sebagai daerah Sima karena Samgat Pu Anjuk Ladang bersama warganya dianggap memiliki jasa besar dalam peristiwa peperangan yang terjadi antara Pu Sindok melawan tentara Melayu. Dalam acara ini, warga memperagakan secara detail prosesi ritual Manusuk Sima yang dulu dilakukan oleh Pu Sindok. Ritual Manusuk Sima diawali dengan iring-iringan kedatangan rombongan Raja Pu Sindok yang dipimpin oleh seorang makudur atau pemimpin upacara yang berjalan di posisi paling depan dengan membawa dupa. Di belakang makudur ada barisan Raja Pu Sindok yang didampingi oleh dua istrinya, yaitu Dyah Kebi dan Dyah Mangibil, lalu diikuti oleh Patih Pu Sahasra dan Pu Baliswara, Kanuruhan Pu Da, Samgat Pu Anjuk Ladang sebagai penerima Sima, dan para prajurit. Berdasarkan isi prasasti terungkap bahwa sebelum Pu Sindok menjadi raja, di wilayah Anjuk Ladang ini pernah terjadi pertempuran besar antara Pu Sindok melawan tentara Melayu. Strategi perang yang diterapkan Pu Sindok kala itu adalah strategi perang rakyat semesta, di mana Pu Sindok tidak hanya mengerahkan tentaranya saja, namun juga melibatkan seluruh rakyat di wilayah Anjuk Ladang. Seluruh masyarakat dari berbagai golongan, mulai dari pedagang, petani, hingga kledek turun langsung ke medan perang. Dalam jumlah yang sangat besar, masyarakat secara mendadak masuk ke medan perang lalu ikut membantai dan mengusir tentara Melayu yang melakukan penyerangan. Kedatangan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar ini tentu saja sangat mengejutkan sehingga membuat tentara Melayu kewalahan dan lari kocar-kacir. Akibatnya meski secara jumlah tentara Pu Sindok kalah dibandingkan dengan tentara Melayu, namun berkat bantuan dari seluruh warga Anjuk Ladang tersebut, Pu Sindok akhirnya berhasil memperoleh kemenangan besar. Berdasarkan kalimat yang tertera dalam prasasti, Pu Anjuk Ladang diduga bukanlah nama tempat atau nama daerah, tetapi nama orang yang menjadi pemimpin di daerah ini kala itu, yang disebut dengan nama Samgat Pu Anjuk Ladang. Samgat adalah nama jabatannya, sedangkan Pu Anjuk Ladang adalah nama orang yang memiliki jabatan tersebut. Belum diketahui pasti setingkat apa jabatan Samgat pada masa Pu Sindok ini. Ada yang memperkirakan setingkat lurah, namun ada juga yang memperkirakan satu tingkat di atasnya. Wilayah Samgat atau Sang Pemegat atau Sang Pemutus Perkara ini memiliki luas 6 lampit atau sekitar 82 hingga 92 hektar. Ritual Manusuk Sima ini menurut para pegiat sejarah sengaja mereka lakukan untuk mengenang prosesi peresmian prasasti Anjuk Ladang yang dulu dilakukan oleh Pu Sindok. Ritual Manusuk Sima ini juga dilakukan untuk menunjukkan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk bahwa seperti inilah seharusnya peringatan Hari Jadi Nganjuk dilakukan, yakni dengan mengenang kembali prosesi penetapan Sima Anjuk Ladang. Sebab selama ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memilih Hari Jadi Nganjuk berdasarkan tanggal ditetapkannya prasasti Anjuk Ladang, yakni tanggal 10 April. Namun prakteknya, Hari Jadi Nganjuk selalu dirayakan dengan prosesi boyong kadipaten dari Kadipaten Berbek ke Kadipaten Nganjuk yang peristiwa sejarahnya terjadi pada tahun 1880.
Tanggal boyongan atau pemindahan pusat pemerintahan kabupaten tersebut hingga kini belum diketahui secara pasti. Para pegiat sejarah menilai pemerintah Kabupaten Nganjuk telah salah kaprah dalam merayakan hari jadinya. Pemerintah menetapkan hari jadi Nganjuk berdasarkan waktu pemberian sima oleh Pusindok tanggal 10 April tahun 937 Masehi. Namun, acara yang rutin digelar dalam peringatan hari jadi Nganjuk adalah konvoi Boyong Kadipaten yang terjadi pada tahun 1880. Kedua hal ini jelas memiliki sejarah, waktu, dan bentuk acara yang berbeda. Bila hal ini dibiarkan, para pegiat sejarah khawatir hal tersebut akan mengaburkan fakta sejarah yang terjadi 1000 tahun silam. Masyarakat yang tidak tahu akan mengira tanggal 10 April tahun 937 telah terjadi pemindahan atau Boyong Kadipaten dari Berbek ke Nganjuk. Padahal pada tanggal 10 April tahun 937 Masehi yang ditetapkan sebagai hari jadi Nganjuk tidak pernah ada acara Boyong Kadipaten. Yang terjadi pada tanggal 10 April tahun 937 Masehi adalah prosesi ritual manusuk sima untuk menetapkan wilayah Anjuk Ladang sebagai daerah perdikan. Sedangkan prosesi boyong atau pemindahan kabupaten dari Berbek ke Nganjuk terjadi pada tanggal dan bulan yang belum diketahui pada tahun 1880 hingga tahun 1883. Para pegiat sejarah berharap pemerintah Kabupaten Nganjuk memisahkan peringatan hari jadi Nganjuk dengan tradisi Boyong Kadipaten yang selama ini rutin dilakukan agar dua fakta sejarah yang berbeda ini bisa dipahami oleh generasi penerus dan tidak membingungkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kegiatan saya hari ini sebenarnya kegiatan tunggal, tapi tadi tiba-tiba ada dari simpatisan lain dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk dan didukung oleh beberapa komunitas seperti pemuda bintang dan seniman ya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Memang kami sengaja untuk tidak mengundang mereka karena kondisi pandemi seperti ini. Nah, kegiatan kami hari ini tadi secara mendadak itu dilakukan yang namanya prosesi manusuk sima. Yang seperti tadi yaitu proses upacara penetapan sima yang pernah terjadi 1804 tahun yang lalu ya di situs ini. Yaitu tepatnya di barat candi itu yang candi lor itu yang disebut dengan manusuk sima. Prosesinya seperti itu. Ini adalah acara inti. Itu sebagaimana tertera di dalam isi prasasti Anjuk Ladang. Jadi di sini sebenarnya saya akan menyatakan sikap kepada Forpimda Nganjuk bahwa HUT Nganjuk itu bukan boyong. Boyong bukan HUT Nganjuk. Karena setting waktunya sangat berbeda rentang jauh, hampir 1000 tahun antara kedua peristiwa itu. Kalau HUT Nganjuk itu tahun 937 Masehi, tanggalnya 10 April sebagaimana tertera di dalam isi prasasti, yaitu yang berisi tentang penetapan sima Anjuk Ladang. Situsnya ya di sini Candi Lor, dengan kegiatan seperti tadi adalah manusuk sima. Sedangkan kalau boyong itu setting waktunya 6 Juni 1880 sebagaimana SK dari Belanda. Tempatnya ada di Berbek. Pada saat itu terjadi perpindahan pemerintahan, pusat pemerintahan dari Kabupaten Berbek ke Kota Nganjuk, belum sebagai Kabupaten Nganjuk, belum. Karena Kabupaten Nganjuk itu terjadi 1 Januari 1929 berdasarkan Stadblad Belanda nomor 310 9 Agustus 1928. Ini yang perlu dicatat. Jadi di sini ada 3 peristiwa besar itu.
Maka saya minta kepada pemerintah daerah untuk merevisi kegiatan itu biar tidak salah-salah terus, karena image masyarakat ketika melihat HUT Nganjuk itu seperti boyongan. Bahkan di media sosial juga begitu. Pada saat menaikkan HUT Nganjuk gambarnya Candi Pari yang ada di Mojokerto dan Roro Kuning. Nah, ini kan tidak nyambung. Padahal ini adalah image yang bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Padahal ini salah. Makanya boyong visualnya ya harus Candi Lor. Paling tidak ada Candi Lor, ada prasasti Anjuk Ladang, ada kegiatan manusuk Sima seperti tadi. Kalau boyong, timingnya 6 Juni 1980 itu dilaksanakan setiap tahunnya ya 6 Juni itu, settingnya dari Brebek ke Nganjuk sudah benar. Jadi biar sama-sama begitu maksud saya itu. Jadi sejarah boyong itu juga terangkat karena Brebek mau tidak mau punya sejarah besar juga terhadap perjalanan kesejarahan di Kabupaten Nganjuk. Sindok dan Anjuk Ladang ini juga punya kesejarahan yang luar biasa sebagai penyambung wangsa. Kalau tidak ada peristiwa besar di Nganjuk, wangsa-wangsa selanjutnya ini tidak ada. Tidak ada wangsa Isana, tidak ada Kauripan, tidak ada Kediri, tidak ada Singosari, tidak ada Mojopahit dan seterusnya. Karena di sini dulu